Shalom. Ya, puji Tuhan. Wow. Gereja ini penuh dengan mothers, godly mothers. Oh, luar biasa. Ya, puji Tuhan hari ini Mother's Day, Happy Mother's Day. Sekali lagi, setiap kita spesial sebab kita ini ada di dunia, dilahirkan, diutus oleh Tuhan, dilahirkan ke bumi lewat mother. Ada yang langsung datang dari surga? Lewat ibu yang tercinta. Dan Tuhan juga mau kita lahir kembali lewat rohnya. Jadi kita double lahir kembali karena kasih anugerah Tuhan tadi yang didoakan. Puji Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan. Kita terus bersuka cita khususnya untuk ibu-ibu karena Tuhan mau memberikan hadiah firman Tuhan hari ini. Makanya saya heran kok ditelepon Pak Rudi, ada apa? Bisa telepon ingat. Padahal udah hampir 7 tahun nggak kesini. Puji Tuhan. Nah ini gereja ternyata masuk di sini sudah 7 tahun kalau begitu. Lebih apa sekitar itu? 8 tahun. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Waktu begitu berjalan dengan cepat, tapi kasih Tuhan yang kekal, yang menopang gereja ini dengan rohnya, dan hari ini akan memberikan firman Tuhan yang khusus. Ya, mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Ya Bapa, biarlah Engkau yang mengasihi kami, khususnya mengasihi ibu-ibu, setiap kami ingat ibu kami. Baik ibu yang masih ada maupun ibu yang sudah kembali pulang ke surga. Kami bersyukur untuk ibu-ibu yang masih ada dan biarlah kami juga yang melanjutkan misi seorang ibu, biarlah itu ditetapkan oleh Tuhan dan hari ini kami boleh lebih melihat visi Tuhan, penyataan Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dengan message Mother's Day 2025. Kami percaya Tuhan yang sudah menyiapkan firman Tuhan untuk bisa disampaikan dengan urapan Roh Kudus, dengan otoritas dari surga. Dan kami semua boleh menerima firman yang roh dan kehidupan. Dan firman itu boleh menjadi kenyataan dalam hidup kami sehari-hari. Dan hidup kami diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Hidup kami lebih jadi berarti. Hidup kami lebih jadi berkat. Dan hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Disyukuri oleh seluruh gereja ini. Juga oleh bapak-bapak yang mendukung ibu-ibu yang ada di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mau menyaksikan dan melihat betapa besar kuasa Tuhan lewat ibu-ibu kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami. Biarlah kami mengalami aliran-aliran air hidup firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan sendiri yang memampukan setiap kami. Baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengar firman Tuhan. Dan pulang dipuaskan oleh firman Tuhan. Dan hati kami semua bersuka cita sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berkata amin. Puji Tuhan. Saya ingin menyaksikan, ya diminta di sini sudah dekat jauh di mata tapi dekat di hati. Yeah. Kita juga ada yang kenal, ada yang belum kenal. Sebab kita hari ini Mother's Day, saya ingat Ibu almarhum Elizabeth. Ya, dialah pendoa yang luar biasa. Semua ada yang sudah mengalami doa-doanya Ibu Elizabeth. Ya banyak ya yang di sini Bapak Ibu mengalami. Dan termasuk gereja ini. Pasti ibu itu yang berdoa untuk body of Christ dulu ya. Sehingga body of Christ yang di mana itu yang di
Ya, sudah ada di situ, lalu berlanjut di sini. Luar biasa. Nah, 7 tahun yang lalu waktu khotbah itu bulan November tahun, saya lihat 2018. Wah, luar biasa Tuhan. Saya dengarkan lagi khotbahnya kemarin. Ternyata saya percaya digenapi Tuhan. Tentang bait Tuhan yang ada aliran air hidup dari Yeskiel 47. Kalau berkenan nanti di rumah dilihat lagi. Dan itu saya percaya, saya yakini firman tidak kembali sia-sia menurut Yesaya 55 ayat 10. Dan firman itu yang menyatakan dan menjadi kenyataan bahwa di sini ada aliran air hidup. Aliran air hidup itulah firman yang hidup yang menjadi kenyataan. Dan aliran yang hidup itu membawa kehidupan. Gereja ini ada kehidupan, amin. Kehidupannya Yesus, kehidupan kekal, kehidupannya saudara dan saya di dalam Yesus. Ya, kita itu kalau enggak di dalam Yesus, ya hampa, kosong. Tapi di dalam Yesus ada hidup, bukannya hidup kelimpahan saja, hidup kekal, hidup yang sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus. Bukti ini, bukti. Ya. Nah, semua katakan satu dengan lain, jangan tegang, senyum. Ibu-ibu, you special. Spesial dong gitu katakan. You are special. Tuhan mau mengadakan mujizat hari ini. Spesial ya, ketemu lagi. Wah, ini tadi dia dari jauh begini-begini. Wah, ini jauh di mata, dekat di hati. Ya. Dari dulu dia main gitar. 7 tahun yang lalu dia juga main gitar di situ. Saya lihat masih tetap loh. Wah, awan muda, sukacita, main gitar terus ya. Semua ibu-ibu awan muda, yes, amin. Jangan bilang tua gitu enggak. Muda, ceria. Terus semangat. Sampai Tuhan panggil yang nyanyi di sini sukacita luar biasa. Sukacita luar biasa. Dan itu aliran sukacita mengalir. Amin. Ya, sukacita. Saya juga mau sukacita hari ini. Sungguh saya bersyukur karena apa? Hari ini, Hari Ibu, Mother's Day, bisa merayakan di gereja ini. Itu hadiah. Pak Rudi memanggil itu hadiah. Walaupun di rumah tidak ada perayaan Hari Mother's Day, di sini kita merayakan Mother's Day. Amin. Temanya adalah kuasa doa ibu. The power of mother's prayer. Ya, katakan the power of mother's prayer. Jadi bersyukur loh semua yang punya ibu. Saudara nggak tahu, ibu saudara itu berdoa pasti. Di doa ibuku, namaku disebut ya. Ingat-ingat lagu itu, lagu nyanyi kita. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ya, walaupun saudara enggak tahu, tapi saudara ada di sini karena berkat doa ibu. Entah ibu kandung, entah ibu rohani, ya pasti ada yang mendoakan. Amin. Dan sekarang kita lanjut, kita yang akan terus mendoakan juga generasi kemudian. Anak-anak kita, keluarga kita, gereja ini akan didukung oleh kuasa doa ibu. Kita akan meneladani doa ibu dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ada 4 hal. Teladan doa ibu ada 4. Saya beri garis besar di sini supaya saudara ingat. Satu apa? Katakan, 1 doa iman. Tertulis enggak itu? Nah, begitu. Sekarang saya minta bantuan suami. Kalau enggak saya orangnya cepat gitu. Ini jangan lambat-lambat ya. Cepat. Doa seorang ibu yang kita teladani ada 4 hal yang Tuhan berikan tuh hari ini. Banyak di Alkitab, tapi 4 ini yang Tuhan berikan. Amin. 1, katakan doa iman. 2, doa ketekunan. 3, doa ketaatan. 4, doa firman. Nah, garis besar sudah jelas, sudah ada. Ulang-ulang. Kita harus ulang-ulang. Kalau ulang-ulang itu jadi
hafal. Tidak hanya hafal, tapi ditulis di sini. Ditulis di hati oleh Roh Kudus. Tuhan berkata, New Covenant, perjanjian baru, Tuhan menulis di hati, bukan di batu. Kalau Old Covenant, perjanjian lama, Tuhan tulis di batu. Tapi perjanjian baru, saudara selidiki, di Ibrani ditulis, Tuhan tulis di hati, di pikiran, di perasaan, di kehendak. Jadi itu nanti hasilnya firman. Amin. Ya. Sekarang nomor 1, doa iman. Apa itu doa iman? Tuhan tunjukkan. Ingat saudara, ini tulisannya kecil-kecil jauh. Tapi enggak apa itu tentang wanita itu. Di situ ada dekatnya, ada apa itu? Ada anjing. Kelihatan enggak? Wow, itu waktu wanita itu anaknya sakit kerasuan. Setan, gak ada satu orang dokter yang bisa nolong. Hanya dia dengar, oh ada dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Siapa? Yesus. Lalu dia tahu, sudah dengar, Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Terutama orang-orang dirasuk setan. Ada 5.000 legiun. Masuk merasuk satu orang, bisa lepas. Hebat Tuhan Yesus. Maka dia datang, ini padahal bukan orang Yahudi. Dia orang Kanaan. Ditulis di Matius itu. Markus juga ada, Matius juga ada 15 ayat 21 sampai 28. Di sini dikatakan bahwa wanita itu datang kepada Yesus sambil menyembah. Tuhan, tolonglah anakku. Tapi Yesus itu tahu misinya itu untuk orang Israel dulu. Jadi dia itu fokus ke orang Israel. Dia katakan, aku memberikan roti kepada anak-anak. Dan tidak melempar roti itu kepada anjing. Dia itu sampai dikatakan sepertinya anjing. Tapi dia mendapat penyataan iman. Penyataan iman yaitu di gambar sebelumnya itu ditulis, di gambar sebelumnya ya, ditulis di situ bahwa Tuhan menjawab kepada wanita itu. Dan Tuhan wanita itu, ini saya baca ya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, oh itu sebelumnya. Wanita itu berkata begini, Tuhan, bukan dia menyembah. Lalu gini, remah-remah untuk anjing. Remah-remah untuk anjing. Kalau anjing itu remah-remah aja di bawah meja dia cari dan dia bisa makan. Dia juga berhak. Walaupun dikatakan anjing tapi dia berhak makan. Dan dia bisa makan di bawah meja itu. Cukup Tuhan, remah-remah aja aku bisa makan. Bukan roti. Ini nanti dibahas. Berikutnya penjelasannya. Ibu itu beriman. Remah-remah pun cukup. Remah-remah pun itu cukup. Untuk menerima berkat Tuhan. Untuk menerima mujizat Tuhan. Nah ini penyataannya yang Tuhan mau jawab. Penyataannya yang Tuhan mau jawab. Ini bisa dibaca nggak dari jauh ini? Bisa ya? Ya, nah ini penting saudara. Lalu Tuhan memberi penyataan Roh Kudus begini. Kalau wanita itu berkata remah-remah itu cukup. Jawab Yesus apa? Hai ibu, besar imanmu. Seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika. Biar Roh Kudus bekerja. Kita tangkap. Kalau remah-remah saja itu mampu sekejap mujizat terjadi. Kita siapa? Kita di dalam Yesus adalah anak-anak yang berhak makan roti. Bukan remah-remah. Sering anak itu disediain roti nggak dimakan, betul? Rotinya masih belum dimakan. Tapi kita secara rohani jangan cuma lihat roti, tapi dimakan. Saudara pernah makan roti surga. Roti surga itu adalah Tuhan Yesus sendiri.
setiap kali kita berjamuan, bukankah Yesus memecah-mecahkan roti lalu berkata, inilah tubuhku. Yesus mengangkat cawan dan membagikan, dan Yesus berkata, ini darahku. Lakukan ini setiap kali kamu memakan dan meminum. Mengingat apa? Kematian Tuhan. Setiap bulan kita lakukan di sini ya. Minggu lalu perjamuan kudus. Ya. Nah itu saudara tangkap, hayati, imani. Bahwa setiap kali kita makan tubuh Yesus dan perjamuan kudus, itu makan roti surga. Amin. Imani roti surga. Dan kalau saudara makan mengingat kematian Tuhan, itu ada kuasa mujizat luar biasa. Ternyata kematian Tuhan punya makna penebusan hidup kita, yaitu kita bisa ditukar. Semua yang mengakibatkan kematian sudah ditanggung Yesus. Dan semua kehidupan yang mengalir dari Yesus dibagikan untuk kita. Termasuk pengalaman anak wanita yang dirasuki setan bisa sembuh. Dan itu kalau kita tangkap penyataan ini, itu kita alami. Sekarang saya juga belajar untuk setiap kali makan roti, berkata kepada Tuhan dalam doa. Doa iman ini Tuhan. Saya makan roti, berhak makan roti, berhak menerima mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup. Amin. Jadi ibu-ibu berdoanya gini. Doa, ingat wanita itu makan remah-remah Tuhan. Anaknya bisa sembuh seketika. Doa besar kuasanya. Kita makan roti, bukan remah-remah. Amin. Dan itu akan terjadi mujizat demi mujizat. Nah itu kita ditulis di situ. Baca apa? Ibrani berapa? 2 ayat 14. Apa bunyinya? Coba kita buka Alkitab kita. Ini dahsyat sekali. Tidak banyak orang menjawab. Ibrani 2 ayat 14. Biarlah ini jadi dasar iman kita. Untuk doa makan roti, bukan doa makan remah-remah. Amin. Seandainya rotinya itu sudah kering, remah-remah aja, luar biasa masih kuasanya, apalagi roti. Di Ibrani 2:14 saya bacakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga, sudah ditayangkan dulu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat ini dahsyat. Firman ini hadiah untuk setiap kita. Kalau kita berdoa, diserang iblis, diganggu iblis, yang suka terus mengganggu kita, menipu kita. Iblis itu datang untuk mengganggu, menipu, mencuri, membinasakan. No! Iblis engkau tidak bisa. Sebab aku sudah makan roti Yesus, minum darah Yesus. Ada kuasa di mana kematian Yesus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Halo. Iblis yang mengganggu kita sudah dimusnahkan. Kalau saudara beriman, dia sudah musnah. Enggak ada kuasanya. Iman saudara itu yang merupakan dasar untuk menerima mujizat. Tuhan itu mau melakukan mujizat. Waktu dia ada di keluarganya, kok enggak terjadi? Karena mereka enggak percaya. Dianggap Yesus
anak tukang kayu, saudara sendiri, tidak dihargai, tidak dihormati. Tapi kalau kita beriman, Yesus datang tadi dengan tubuh darah dan daging, mati di salib untuk kita apa? Memusnahkan iblis. Jadi ini spiritual warfare, doa. Sejak dapat penyataan ini, saya nggak mau bergumul berdoa begitu ya. Tidak tinju sama iblis, tidak. Makan roti, tidak remah-remah. Iblis sudah lari, sudah musnah, tidak ada mengganggu kita. Amin. Kalaupun mengganggu seperti Paulus, nanti kita bilang, bagaimana Paulus? Kenapa masih diganggu? Duri-duri masih menusuk-nusuk. Iblis masih menggocoh. Tapi jawab Tuhan apa? Kasih karuniaku lebih besar dari duri-duri yang dikirim iblis. Tidak terasa. Jadi jangan kita membesarkan duri. Halo. Kita sering membesarkan masalah-masalah dibesar-besarkan. No. Imani. Doa. Nggak usah bagaimana. Doa sendiri pun di kamar. Seperti wanita ini datang kepada Yesus. Bahkan roti. Beriman. Yesus sudah mati memusnahkan iblis. Terjadi mujizat. Jadi ini doa iman. Ini khotbah bukan teori. Tapi khotbah kehidupan, doa yang dipelajari dan dihidupi dan dipraktekkan. Haleluya. Amin. Ini hadiah Mother's Day. Karena saya tahu ibu-ibu itu kalau doa luar biasa. Dapat karunia doa, Pak. Ya kan? Ya kan? Coba Bapak Ibu berdoa. Mana kalau saya berdoa lama-lama, bapaknya bilang, amin, amin, amin. Ya udah saya cepat, amin, selesai. Tapi ya dia nggak tahan kalau lama-lama. Doa nggak usah lama-lama katanya. Beriman seperti wanita ini, ya kan? Gak usah lama-lama juga nggak apa. Kalau itu memang harus amin, ya amin sudah. Tapi kalau belum amin, roh masih ingin berdoa, biarlah bapak-bapak mendukung ya. Aminnya sungguh-sungguh. 2 orang sepakat besar kuasanya. Ya itu. Kalau Ibu Jenny doa terus gimana Pak Rudi? Wah support kan, bukan kan begitu ya. Ya puji Tuhan, itu baru doa iman, saudara, namanya iman. Karena Yesus menjawab, imanmu luar biasa. Ya. Praktek ya, praktek. Walaupun belum lihat mujizatnya, sudah beriman, seketika mujizat terjadi. Nah sekarang di alam roh terjadi mujizat ketika kita berdoa. Berdoa iman, terjadi mujizat sesuai imanmu. Amin. Iman itu dari firman, enggak kita perasaan-perasaan begitu, enggak. Dari firman, firman jadi iman. Firman penyataan jadi iman, jadi kenyataan. Perlu penyataan rohani. Saya ini sering praktek pakai doa iman, oleh bilir-bilirmu aku sembuh. Itu harus beriman. Diucapkan firman, dapat penyataan, sembuh sungguhan. Sembuh. Ini bisa di sini nih sembuh. Sembuhnya udah berkali-kali sembuh. Yang minggu lalu 2 minggu lalu khotbah di Jasmine soal shalom. Saya katakan shalom. Tubuh shalom. Jiwa shalom. Roh shalom. Jangan dibalik-balik Vicky. Roh dulu. Rohnya shalom. Jiwanya shalom. Tubuhnya shalom. Tubuh shalom gak ada sakit loh. Gak ada sakit. Tubuhnya shalom. Ya. Jadi kalau sakit-sakit, ucapkan nanti itu doa firman. Ucapkan firman dan doa. Oke, yang kedua doa ketekunan. Ketekunan ini tema dari gereja kami di Castle Hill sedang membahas ini. Jadi saya selipkan di sini. Ini fresh from the oven, Pak. Ya. Jadi doa ketekunan ini, doa kesetiaan atau ketekunan. Saya pakai an. Supaya di sini ada yang namanya an. Ping an mungkin ya. Kalau di Brisbane teman saya ada namanya an. Nanti kalau ini didengar dia bisa dengar nih. An.
Karena iman, ketekunan, apalagi ketaatan, firman, ya 4 Doa ketekunan. Ketekunan ini seorang wanita janda, suaminya sudah nggak ada. Biasanya kalau ada suami enak memang dibela sama suami ya. Saya bilang untung loh saya masih ada suami. Jadi dia bilang kalau tidak ada kamu aku tidak sampai di sini ya. Tuhan bisa membawa saya terbang ke sini. Siapa tahu ada yang pick up dari Castle Hill bawa ke sini. Jauh ini, tapi nggak usah karena ada suami. Iya, sopir katanya. Enggak, sopir istimewa. Ya. Jadi bersyukur. Tapi ibu ini nggak ada suami, disalah-salahkan lagi. Aduh, ada masalah besar dalam hidupnya. Disalahkan, dirugikan, dituntut. Terus dia menghadap hakim. Hakimnya jahat lagi. Tapi ibu ini luar biasa. Ini yang cerita Tuhan Yesus. Jadi sungguh-sungguh ini karena Tuhan Yesus sendiri yang cerita. Jadi hakimnya jahat ini ibunya tiap hari datang. Betulkan perkara saya. Betulkan perkara saya. Jadi dia datang terus hakimnya berkata begini. Wow, ibu ini menyusahkan saya juga. Tiap hari datang terus. Ya sudah dibereskan. Dan kamu betul. Dok. Gitu ya. Jadi bebas. Wih, Tuhannya menjawab. Tuhan Yesus menjelaskan. Ibu ini dibebaskan karena dia tekun datang pada hakim. Tapi Allah kita bukan hakim yang jahat. Halo, ya? Tuhan kita adalah hakim yang murah, yang membenarkan ketika kita berdosa. Dia tanggung dosa kita dan membenarkan. Apa kata Tuhan di situ? Tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya siang malam berseru padanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus berkata, aku berkata padamu. Iya, yaitu Bapa akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang tekun. Kalau tadi iman sebesar remah-remah. Tapi ini iman yang tekun. Dan Tuhan menjawab ibu yang berdoa itu bahwa Tuhan segera membenarkan. Apa? Tuhan segera membenarkan. Ucapkan. Tuhan segera membenarkan. Ayo ucapkan. Tuhan segera membenarkan masalahku dan masalahmu. Enggak berlambat-lambat, segera. Sesuai iman. Kalau imannya ya nanti aja, nanti dulu, nanti aja, besok-besok gitu ya udah. Tapi kalau ini Tuhan segera membenarkan. Dalam penebusan Yesus kita telah dibenarkan. Bisa maju. Kok enggak jalan? Balik lagi. Ya sudah. Dalam dibantu ya, dibantu. Yang di belakang, sip. Jadi yang khotbah konsentrasi tidak begini-begini. Oke, jadi Tuhan menjawab bahwa Dia membenarkan di dalam Yesus dan kita terus dibimbing dalam kebenaran. Mana ayatnya? Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus gembala yang baik akan menuntun kita semua di jalan yang benar. Kita punya gembala yang baik baru dia aja terus menuntun. Ini loh firman Tuhan. Ikuti jalan yang benar, ikuti. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menebus kita. Ini saya sering ingat ayatnya begini. Yesus yang benar dijadikan dosa. Supaya kita yang berdosa dijadikan benar. Itu ayatnya di mana itu? 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, tapi itu nanti PR. Kita harus berkata begini. Di dalam Yesus aku dibenarkan. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Di dalam Yesus aku dibenarkan.
Ya, itu terus menerus. Tapi sekali untuk seterusnya sudah dibenarkan. Ayo 1, 2, 3. Dalam Yesus aku sudah dibenarkan. Jadi doa orang benar di Alkitab besar kuasanya. Sekarang hadiah untuk Mother's Day. Tidak hanya ibu-ibu dan bapak-bapak mendapat kebenaran Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang besar kuasanya. Amin. Ini juga hasil doa ya Pak. Gereja ini pasti didoakan. Dari nggak ada, dulunya punyanya gereja lain yang tidak dipakai. Terus dipakai penuh gerejanya. Hebat loh. Hebat Tuhannya. Tapi kuasa doa mendukung gereja ini. Amin. Itu doa ketekunan. Ingat, sudah dibenarkan oleh Yesus. Dan Yesus segera membenarkan masalah-masalah kita. Ya, kalau datang pada manusia itu lama-lama. Kalau datang pada Yesus segera dibenarkan. Amin. Nangkap? Iya. Ketiga sekarang, doa ketaatan. Ini yang berdoa siapa? Ibu Yesus. Ibu Yesus juga lihat masalah. Apa ini di Kana? Di Kana ada apa? Pesta perkawinan itu kekurangan anggur. Padahal itu jamuan yang istimewa. Kurang bagaimana? Tamunya banyak sudah datang dan kehabisan anggur. Ibu Yesus ini baik hati. Sehingga dia bilang, Yesus ini kekurangan anggur. Jadi dia concern terhadap kekurangan. Seorang ibu pasti kalau lihat kekurangan anaknya, walaupun anaknya itu sudah hebat, pasti ibu itu berusaha juga kasih anaknya. Butuh apa anaknya juga pasti dikasih. Dan ibu Yesus ini juga berkata pada Yesus. Tapi Yesus menjawab apa? Hai ibu, waktuku belum tiba. Tunggu waktu Tuhan. Jadi ada doa yang segera, ada doa yang saat itu juga, tapi ada doa yang waktunya tunggu. Waktu Tuhan. He makes all things beautiful in His time. Ya doa ini, doa karyos waktu anugerah Tuhan. Kalau itu sudah waktunya, sudah waktunya pasti terjadi. Tapi di dalam menunggu waktu itu, Tuhan sering memberi jawaban-jawaban. Waktu itu Yesus dalam hidupnya selalu berdoa. Terus dia lihat bapaknya. Dia diberi vision. Itu pegawai-pegawai. Disuruh isi tempayan-tempayan dengan air. Lalu dia katakan. Ibu Yesus katakan, nanti kalau Yesus berkata apa, ikuti ya, ikuti. Taati, ikuti. Isi air di tempayan. Ini saya kagum. Yesus mengapa jawabannya itu mengisi tempayan-tempayan dengan air. Itu pasti ada jawaban dari Bapak. Karena Yesus berkata gini, tidak pernah aku lakukan kalau tidak Bapak suruh. Tidak pernah aku lakukan kalau aku tidak melihat apa yang Bapak tunjukkan. Seorang tadi nyanyinya, atau kata-kata di sini tadi pujian, kita ini hubungan penting. Jadi waktu hubungan kita dekat, gereja ini gereja pendoa, jadi waktu hubungan kita dekat, Tuhan itu sering memberi impression, memberi vision, memberi gambaran, memberi apa saja yang kita perlu lakukan. Contoh ya, kalau kehidupan ibu rumah tangga harus belanja, harus masak, harus beres-beres rumah tangga, harus melakukan apa aja. Apalagi di Australia, hai ibu-ibu, di Australia ini ibu-ibu all in, ya. Betul kan? All in. Kalau di Indonesia, ibu-ibu enak naik turun mobil. Ya ini tidak ada mobil, tunggu dia harus ada mobil. Tapi saya nggak mau tunggu dia. Kita kan punya Mercy besar-besar. Base Mercy. Besar-besar. Kalau di Hill warnanya kuning. Kalau kuning dan merah. Kalau di City warna biru. Nggak tahu di sini Riverwood. Base biru ya. Base Mercy kah itu? Mercy. Iya naik Mercy terus nggak apa. Sekarang tambah ada metro. Jus metro. Dari Castle Hill bisa ke Sydenham. Ya.
Tuh sudah jalan-jalan pernah naik metro sampai utara, Talawong, halo. Belum, wah rugi. Jadi pergilah ke sentral, naiklah metro, jalan-jalan sampai ke utara. Ya, nanti mampir. Sebab ini rumah dilewati metro. Jadi puji Tuhan. Ya. Naik metro, apalagi kalau kita sudah 65 plus ya. Naik metro seharian cuma berapa? $2.50. Asyik benar. Jadi ayo jalan-jalan ya. Ajak teman-teman jalan-jalan sambil berdoa ya. Nah, dengan Tuhan itu with God all things possible. With God all things possible. Jadi Tuhan itu tunggu waktunya, terus dia suruh semua ikut. Keterangan doa ketaatan. Semua ikut melakukan mengisi air. Saudara gini, saya ini sering sih ya, sering di lagi duduk-duduk berdoa, Tuhan mau apa? Turun. Itu banyak daun-daun. Jadi sapu daun-daun. Wah, halamannya besar. Daun-daun kalau autumn ya pada berjatuhan. Banyak loh. Ya. Tapi dalam hati gini, saya berdoanya gini. Kirim angin Tuhan. Angin bertiup. Daun-daun mengumpul. Ya. Jadi setelah daun-daun mengumpul, baru saya keruk masuk bin. Ya. Itu jadi tenaganya juga dihemat. Kalau nyapu semua halaman itu, katanya dihitung itu berapa ratus meter persegi, ya repot ya. Tapi sekarang baik Tuhan, kirim angin, tinggal dikeruk. Kemarin nggak usah kirim angin, ada orang yang membereskan, lalu tidak cukup binnya, jadi udah dikeruk di ujung, lalu suami bisa mengangkat, ini juga bebas. Mother's Day soalnya ya. Jadi itulah kehidupan kita itu di sini, harus lihat apa yang Tuhan mau. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Saya ini tidak begitu bakat untuk masak yang hebat-hebat seperti ibu-ibu di sini ya. Hebat-hebat masaknya. Suami makanya jadi pinter masak, ini istri kurang pinter soalnya. Tapi berbahagialah istri-istri yang tidak pinter masak. Suami-suami jadi pinter masak. Halo, kalau suami mengeluh kenapa enggak makan enak, masaklah sendiri yang enak-enak. Jadi hidup itu happy. Dia dari Surabaya, sukanya makan soto rawon. Vicky tidak pinter masak soto rawon, jadi dia pinter masak soto rawon. Sebetulnya mudah, tinggal cemplung ya. Jadi ya, oke itu just kidding, cerita aja. Jadi kita itu jangan menuntut, tapi bisa melakukan apa yang Tuhan minta. Cuma isi air di tempayan. Ternyata jadi apa? Jadi anggur. Jadi saudara setiap hari isilah apa yang Tuhan mau. Jadi itu jadi anggur, jadi mujizat. Isi dengan doa jadi mujizat. Isi dengan air kehidupan jadi mujizat. Isi apa yang Tuhan mau jadi mujizat. Saya membayangkan gereja ini, wah banknya 3. Oh itu bukan. Tadi loh daftarnya banknya 3. Besar-besar tempayannya isi banknya itu jadi mujizat ya. Mujizat pembangunan, mujizat iCare ya. Wah jadi mujizat untuk masyarakat. Jadi itu mujizat. Terakhir doa firman dan perbuatan. Nah doa firman ini yang saya terapkan dan gereja ini supaya menerapkan. Setiap kali dengar firman didoakan firmannya itu. Nanti itu akan terjadi apa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin. Gereja ini menjadi gereja pendoa, terutama yang diberi karunia-karunia doa, ibu-ibunya jadi ibu pendoa. Dan ibu-ibu pendoa tadi apa? Doa iman, doa tekun, doa ketaatan, dan doa firman. Mudah doa firman itu, buka ayatnya, firmannya apa, langsung didoakan. Itu jadi kenyataan sebab ada firman dikatakan begini. Firman itu tidak kembali sia-sia. Kalau itu difirmankan Tuhan, jadi kenyataan. Bukan kita yang mengusahakan, bukan.
Firman itu bekerja. Nanti kita di bawah kuasa firman, itu melakukan firman. Yesus berkata, barang siapa dengar firman, simpan firman, melakukan firman, dia ibuku dan saudaraku. Hebat apa enggak? Doa firman itu tadi gambarnya ibunya Yesus, Tuhan dan saudara Yesus. Murid-murid itu ibu saudara-saudaramu ada di luar, cari engkau Tuhan Yesus. Jawab Yesus, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka mendengar firman dan melakukannya. Saudara, hari ini Mother's Day diangkat. Kalau diangkat jadi ibu angkatnya presiden gitu aja saudara, wah bangganya bukan main kan. Di sini jadi ibu angkatnya Tuhan Yesus, hebat. Sebab nanti mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, lalu kita melakukan. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Tuhan sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Kita pikir doakan cuma sedikit, tapi Tuhan memikirkannya lebih-lebih lagi. Saya itu pikir anak saya itu cuma bisa ngelesin piano. Satu hari ya paling 2-3 murid. Kalau 1 minggu ya paling 10 murid sudah banyak gitu ya. Ya kan? Kira-kira gitu. Wih, Tuhan itu taruh di hatinya gini, visi. Kamu jangan hanya ngelesin diri sendiri, tapi kamu bagi 5 roti 2 ikan loh. 5 roti 2 ikan dibagi bagaimana Tuhan? Masa 5 roti 2 ikan dibagi murid-murid? Saya punya apa gitu? Ya dia cuma punya keahlian main piano, ngajar piano. Tapi Tuhan itu visinya kuat, terus dia cerita sama saya. Begini mah, itu bagi roti maksudnya bagi berkat. Tidak untuk saya tapi untuk guru-guru. Dari mana guru-guru? Ya kalau ada gurunya ada muridnya. Kalau ada muridnya tidak ada gurunya ya repot. Kalau ada guru nggak ada muridnya ya repot. Siapa yang cari guru, siapa yang cari murid. Tapi Tuhan dahsyat. Dia sediakan guru karena dia Yehovah Jireh ya. Allah menyediakan juga El Shaddai. Dia juga kirim. Jadi dia kirim guru, kirim murid. Sekarang gurunya berapa? Ini yang mengurus soalnya. Dia sudah pensiun jadi ikut. Supaya tidak loyo gitu ya. Ini juga harus kerja, bantu-bantu. Saya ini pembantu. Halo pembantu kalau ditanya. Vicky, apa tugasnya? Pembantu rumah tangga ya. Pembantu gereja ya. Pembantu pendeta ya. Gerejanya banyak loh, ya termasuk ini kalau dia minta saya support, membantu gitu ya. Ya kan? Pembantu udah nggak perlu dibayar, nggak perlu, sudah dibayar Yesus. Ya. Jadi nggak minta bayaran Pak, nggak. Oke, jadi sekolah ini jadi les-lesan, jadi sekolah musik. Tuhan kirim guru hebat ya, itu terus. Kemarin ada teman telepon, wah sekolahnya sekarang berkembang, ya puji Tuhan. Wah kalau gitu uangnya banyak, ya puji Tuhan. Saya bilang, uang masuk untuk keluar, gitu. Bayar guru, ya loh. Jadi itu hanya lewat, gitu. Jadi gurunya ada berapa? 20? Belum, hampir. Muridnya berapa? Hampir 200. Ya, itu dalam waktu dekat. Jadi dari tidak ada, jadi ada. Kemarin dia bilang gini, sekolah ini kayak gereja loh. Iya seperti gereja, ngurusin orang-orang. Ini ngurusin orang tuanya, muridnya, gurunya. Nanti gurunya sakit, nanti gurunya belum kenal Yesus. Saya tanya, udah kenal Yesus belum? Ya sudah, sekarang dengar Yesus. Kalau waktu itu terbuka, ayo berdoa terima Yesus. Gitu. Ada yang mau loh. Habis gurunya berbagai macam negara. Itu dari Nepal. Waktu itu dia belum terima Yesus tapi sudah dengar-dengar tentang Yesus. Di Nepal dia enggak dengar Yesus. Di sini dia dengar Yesus, jadi terima Yesus, puji Tuhan. Saya suruh baca Alkitab. Sibuk terus enggak ada waktu.
Kalau nggak dibimbing itu ya begitu. Terima Yesus, baca Alkitab belum mau. Ya itu diproses. Didoakan kata Tuhan. Supaya mujizat terjadi. Sekarang belum mau baca firman. Tapi saya beli temukan Alkitab. Jadi saya taruh Alkitab di mana-mana. Khususnya anak-anak. Alkitab Children Bible. Di situ anak-anak yang interest. Buka Alkitab, baca Alkitab. Jauh-jauh dia mau les piano atau les musik, baca Alkitab dulu. Ya, puji Tuhan, itu Tuhan. Jadi kemarin dia cerita, ada satu anak, dia masih ada waktu, selesai, bisa enggak saya baca Alkitab ini? Suami saya bilang, baca boleh, bawa pulang boleh. Ya, puji Tuhan. Dia enggak sempat di rumahnya, Chinese, keluarga Chinese, belum benar baca Alkitab. Jadi waktu dia bawa Alkitab, dia tanya mamanya, boleh enggak saya baca? Ada yang pertama-tama enggak boleh loh sama keluarganya. Ya. Tapi sekarang kita kesempatan untuk buka kesempatan. Kasih ini, isi tempayan dengan air. Isi tempayan dalam hidupmu, rumahmu, apa aja yang jadi anggur, jadi mujizat. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Amin. Dari yang tidak ada jadi ada, tidak bisa jadi bisa. Dari yang kecil, firmannya itu. Dari yang paling kecil, bisa jadi besar. Ada di Yesaya. Jadi saya doakan anak. Dari yang paling kecil, paling lemah, engkau bisa dipakai Tuhan. Untuk jadi berkat. Di sini juga semua bisa. Kesimpulan. Kesimpulan. Apa kesimpulan? Sudah hampir jam 12, belum ya, 11.30. Tapi ini mau didoakan. Today message, Mother's Day 2025. Saudara simpulkan sendiri. Bersyukur apa di situ? Bersyukur gereja ini saya ucapkan. Bersyukur gereja ini didukung oleh ibu-ibu pendoa yang berdoa, yang ibu-ibu saudara Yesus, ya. Jadi Tuhan menciptakan apa? Ibu. Apa itu ibu? Satu I. Isi dengan doa iman. B. Bertindak dengan doa ketaatan. Taatnya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Cuma punya 5 ketul roti, 2 ekor. Tapi taat. Dibagi-bagi. Nanti bisa cukup 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hebat loh rumusnya Tuhan. Kata suami ini. Jangan hanya berdoa. Ya juga berusaha. Iya, berdoa ora et labora. Jadi berdoa juga berusaha. Apa? Usahakan dengan doa firman. Kalau enggak disuruh Tuhan, jangan. Kalau disuruh Tuhan, lakukan, kerjakan, usahakan. Itu akan jadi multiply. Seperti Pak Rudi Timothy. Pastor disuruh, buka iCare katanya. Enggak semua gereja punya iCare. Halo, di sini ada iCare. Itu nanti jadi mujizat besar untuk komunitas. Amin. Terus apalagi tidak semua gereja ada makan siang. Masih ada makan siang, Pak. Masih. Wah, jago-jago masak di sini. Makan enak lagi. Makanya gereja penuh. Halo. Saya juga happy. Tanya kemana? Mother's Day. Buru-buru pulang. Kebaktian di sana jam 2.30. Tapi saya bilang, enggak ada spesial hari ini. Mother's Day, rayakan di sini. Ada makan siang enak-enak. Jadi itu, lakukan dengan usaha, doa, firman, ketaatan Tuhan. Jadi, anggur sukacita. Amin. 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 3 kali. 1, 2, 3. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, firman-Mu sudah dibagikan. Hamba selesai berkata-kata di depan. Tapi Roh Kudus mengingatkan semua firman yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Bapa di surga mengukir di hati kami masing-masing. Hari ini hari Ibu, hari Mother's Day, ada kuasa doa seorang ibu. Kita yang sudah mengalami doa ibu, bersyukur sebab ada ibu-ibu yang mendoakan kita. Di doa ibuku namaku disebut. Waktu aku susah, waktu aku mengalami banyak pergumulan hidup, ada seorang ibu yang mendoakan. Dan bahkan kalau ibu itu sudah pulang ke surga, ya aku menjadi penerus doa ibu. Maka jadikan kami semua ibu-ibu pendoa yang mendapat dukungan dari suami-suami atau gereja ini. Kami melihat ada tiang-tiang doa, ibu-ibu pendoa supaya setia tekun, dan supaya persekutuan-persekutuan doa ditambah-tambahkan, dan supaya kami bersama Ibu Pastor Jenny, pendoa seperti mamanya Ibu Elizabeth, kami semua boleh berlanjut menjadi pendoa-pendoa, laskar-laskar doa. Terima kasih Tuhan untuk gereja Riverwood, Body of Christ di Riverwood. Jadi berkat untuk masyarakat di Riverwood dan sekitarnya. Kami bersyukur Tuhan. Mari semua taruh di dada. Tangan taruh di dada, bersyukur Tuhan. Aku partisipasi, aku ada bagian di gereja ini. Aku menjadi pendoa, bukan hanya makan remah-remah, tapi makan roti surga. Aku jadi pendoa yang tekun karena sudah dibenarkan Tuhan Yesus. Jadi doa orang benar besar kuasanya. Aku jadi pendoa di tempat ini untuk keluargaku, untuk semua. Doa yang sesuai firman. Mari Tuhan, kami mau taat melakukan apa yang Tuhan bisikan. Sebentar Tuhan, Engkau ada di sini. Katakan dalam hati apa yang kami harus lakukan. Di mana saja, kapan saja. Terus berdoa. 2-3 orang sepakat berdoa. Tuhan menjawab dan Tuhan hadir. Jadikan rumah-rumah doa di keluarga masing-masing, di wilayah masing-masing, di sel grup masing-masing. Terus lihat visi, banyak pendoa di sini yang akan menghasilkan mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan sedang menunggu mujizat-mujizat dari surga terlaksana di bumi. Jadi kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Karena ada yang mengambil dengan doa iman. Mari Tuhan, gereja ini mau dibangun, kami berdoa. Supaya dalam waktu-Mu yang tepat, setelah 8 tahun kami beribadah, biarlah Tuhan yang beracara di gereja ini. Biar kami mendengar Tuhan, apa yang harus menjadi ketaatan bagi jemaat. Juga fellowship sebentar ini Tuhan. Kami merasakan kekeluargaan di keluarga besar Body of Christ Riverwood. Merayakan Mother's Day, menikmati makan siang bersama. Tidak ada iri, tidak ada misunderstand, tapi ada kerukunan. Sehingga saudara-saudara yang rukun makan bersama, saling melayani, saling menikmati. Berkat Tuhan dicurahkan di atas kepala sampai ke turun ke jubah seperti imam-imam menerima berkat mengalir. Dari Gunung Hermon terus mengalir. Oleh karena itu Tuhan, kami sedang berdoa menerima mujizat-mujizat sukacita. Mujizat sukacita, mujizat kelepasan, mujizat kepenuhan, mujizat penyediaan dari Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Biar gereja ini terus berkembang Tuhan, sehingga pada waktunya tempat ini boleh diperbesar. Seperti doa Yabes, enlarge your territory,
Doa Yabes Tuhan, kami mendoakan firman bahwa daerah wilayah ini diperluas dan Tuhan melindungi dari yang jahat dan Tuhan memberkati dengan sesungguhnya. Walaupun di sekitar ini banyak gereja, kami bersyukur dan bersuka cita. Berkati semua gereja yang ada di sekitar ini. Dan jadikan daerah wilayah Riverwood dan sekitarnya menjadi daerah wilayahmu, wilayah kerajaan surga, bukan wilayah musuh, tapi wilayah kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di wilayah Tuhan ada damai sukacita. Di wilayah Tuhan tidak ada kutuk. Di wilayah Tuhan tidak ada sakit penyakit. Di wilayah Tuhan tidak ada kekurangan. Di wilayah Tuhan terus sehat, semangat, sejahtera, shalom selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berkata haleluya dan amin. Happy Mother's Day.